ketika dia bisa mengkaitkan antara fakta yang terindra dengan informasi sebelumnya, ya. Nah, ketika dia bisa mengkaitkan itu, maka akan menghasilkan pemahaman, ya. Jadi untuk mencetak, ya, generasi yang pintar, ya, dan cerdas, ya, jangan hanya mengandalkan dari maklumat saja, ya. Mencekoki anak-anak kita, ya, dengan hafalan-hafalan saja, ya, itu nggak bisa, gitu. Tapi kita harus mencetak anak terdidik yang paham. Nah, jadi syarat paham itu adalah, ya, dia harus berpikir. Itu dengan cara apa? Mengkaitkan antara fakta yang terindra dengan informasi sebelumnya atau maklumat satu. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika dulu kita di SMA, ya, mungkin pernah belajar kimia, itu kita dijali, ya, oleh rumus-rumus kimia yang sangat banyak. Ya. Tapi kita nggak pernah paham, ya, rumus-rumus itu. Ya. Akhirnya apa? Seminggu setelah ujian, ya, habis ujian, lupa semua. Kenapa? Karena kita hanya menghafal, ya. Kita hanya menghafal saja, gitu. Ya. Tapi tidak memahami rumus-rumus tadi. Nah, beda dengan style guru orang fisika, ya. Fisika biasanya kan ada juga yang dia dijalari, tapi kalau guru yang benar biasanya nggak pernah mencekoki, ya, teori-teori, tapi dia langsung masuk ke lab, ya, ke laboratorium, ya. Kemudian misalkan dia ketemu dengan hukum Bernoulli, ya. Nah, itu kalau dia paham, ya, insya Allah sampai sekarang itu akan nempel terus ke otak kita. Ya. Kenapa nggak lupa? Karena memang dia nggak langsung diajari rumus, ya, tapi langsung ketemu faktanya. Setelah lihat fakta, ya, di lab itu, baru dia kaitkan dengan teori. Lihat fakta, kemudian dia kaitkan dengan teori. Nah, jadilah pemahaman. Nah, orang yang paham itu dia akan menghasilkan, ya, biasanya orang yang paham itu dia akan kreatif, ya, dia akan menghasilkan kreativitas, inovasi, ya. Makanya hanya dengan memahami teori hukum Bernoulli tadi, ya, orang akhirnya bisa membuat sebuah pesawat terbang, ya, bisa membuat benda terbang, gitu, pesawat terbang. Ya. Kenapa pesawat yang begitu berat, ya, itu bisa terbang, ya. Nah, itu hukum dasarnya itu dari hukum Bernoulli tadi. Ya. Jadi seorang bisa menciptakan pesawat terbang, ya, karena dia memahami, dia paham, ya. Bukan karena dia hafal teori-teori, ya, tapi dia memahami, ya. Nah, ketika kita hanya sekedar hafal teori, ya, kita tidak bisa menghasilkan sebuah inovasi, ya. Ya. Jadi ketika kita paham, ya, pasti benar. Nah, kita review di teori berpikir tingkat 2, ya. Jadi ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra. Nah, ini teori berpikir level 2. Jadi kalau teori berpikir level 1 itu objeknya fakta yang terindra secara langsung. Kalau contoh berpikir teori tingkat 2 itu fakta-fakta yang gaib, ya. Itu dia berpikirnya tidak langsung. Contohnya di dalam tanah itu kan ada emas, ya. Misalkan ada emas atau tidak, gitu. Atau misalkan di dalam samudra itu apakah dia mengandung minyak bumi atau tidak, ya. Atau misalkan Gunung Merapi, ya. Nah, kenapa memuntahkan lahar, ya. Kan itu tidak bisa langsung kita indra.
apa yang ada dalam gunung itu. Itu fakta-faktanya gaib, tidak terlihat. Ya. Itu kita sebut teori berpikir tingkat 2 ini adalah berpikir yang tidak langsung. Ya. Nah, bagaimana teori berpikir tingkat 2 ini? Ya, bahwa kemarin ya kita sudah bahas ya bahwa teori berpikir tingkat ini adalah sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang faktanya gaib, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau, ya, sesuatu yang akan datang. Ya. Jadi ketika kita ingin menilai sesuatu ini yang tersembunyi, yang lampau, atau sesuatu yang akan datang, kita memerlukan sebuah dalil sehingga kita bisa menyatakan bahwa ini benar atau tidak. Nah, tapi sebelum itu, yang dimaksud dengan benar itu apa sih? Kita sering menyatakan kamu benar nggak berkata demikian gitu ya. Nah, apa itu definisi benar? Nah, minggu lalu kita sudah bahas apa itu definisi benar. Yang benar itu adalah sesuai dengan realita. Jadi, sesuai dengan realita, kita sebut dengan kebenaran. Nah, jadi ketika kita ingin menyatakan bahwa sesuatu itu benar, kita membutuhkan sebuah dalil. Ya. Kita perlu penilaian dari sebuah dalil. Ya. Nilainya itu ada 3 kemungkinan. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya, 3 kemungkinan. Ya. Kita ambil sebuah contoh, misalkan seseorang yang meninggal, ya, apakah dia akan hanya menjadi tanah saja atau nanti dia akan ada kehidupan setelah mati. Ini kan sesuatu yang gaib. Bagaimana bisa manusia itu bisa mengatakan yang gaib-gaib itu pasti benar? Nah, dia perlu berpikir tingkat 2. Ya. Termasuk apakah Allah SWT itu ada. Nah, syarat berpikir tingkat 2 ini harus ada dalil. Harus ada dalilnya. Nah, dalil itulah penunjuk ya, petunjuk. Ya. Ya, kemarin kita ada contohkan ya mengenai mobil lewat ya. Misalkan tadi malam ada mobil lewat di depan rumah kita ya. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa menunjukkan dalil ya, kita nggak boleh percaya. Kita jangan percaya sama orang tadi. Misalkan ada orang menyatakan di laut ya, di pantai selatan ya, di laut selatan tuh ada Nyi Roro Kidul gitu ya. Dalilnya apa? Karena kan tidak terlihat sesuatu yang gaib. Apa dalilnya? Nah, dalilnya harus terindra, harus terlihat secara langsung. Dalilnya harus terindra secara langsung. Nah, dalil ini harus diperoleh dari pemikiran. Ya, pemikiran tingkat 1. Ya, kenapa? Pemikiran tingkat 1 kan yang terindra. Nah, ketika ada dalilnya, maka akal manusia baru bisa menilai ya, apakah suatu ini pasti benar, ya, apakah mungkin benar, atau pasti salah. Gitu. Tapi harus ada dalilnya. Ya. Ya. Misalkan contohnya ada mobil ya lewat di depan rumah kita. Ya. Nah, dalilnya apa? Ya ada telapak ban mobil. Gitu. Ada telapak ban mobil. Nah, ini jadi dalil ada mobil lewat di depan rumah kita. Nah, tapi kan belum tentu benar. Nah, hasilnya ada 3 kemungkinan, nilai 3 kemungkinan. Ya. Itu pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Ya. Nah, mungkin yang lewat itu bukan mobil, ya. Bisa jadi hanya roda sampah gitu kan, roda sampah juga pakai ban mobil. Roda sampah yang lewat. Ini nilainya ya 3 kemungkinan ya. Nah, kita masuk sekarang ke teori berpikir tingkat 3 ya.
Bapak sekalian. Nah, pemikiran tentang kebenaran yang abstrak. Ya. Jadi kalau berpikir satu, ya faktanya terindra. Kedua, gaib. Nah, teori berpikir tingkat tiga, pemikiran tentang kebenaran yang abstrak. Ya. Jadi pemikiran tentang sebuah konsep, ya. Pemikiran tentang sebuah ide, sebuah aliran, sebuah perbuatan. Ini yang kita sebut dengan tadi ya mustanir, berpikir mendasar atau jernih. Ya. Kalau tingkat satu objeknya apa yang terindra secara langsung, ya. Tingkat dua itu fakta yang gaib, nah tingkat tiga itu ini pemikiran tentang kebenaran yang abstrak. Nah, ilmuwan Barat ya berpendapat bahwa objek berpikir itu hanya dua. Ya. Kalau tidak yang terindra langsung dan yang gaib. Yang gaib atau yang tidak terindra. Yang tidak terindra secara langsung. Nah, apakah ada objek ketiga yang harus kita benarkan, yaitu produk pemikiran manusia. Nah, kalau ada orang yang membuat sebuah konsep, sebuah ide, sebuah isme, contohnya apa? Kapitalisme, ya. Nah, kapitalisme ini sebuah ide yang benar atau salah? Atau misalkan ada orang yang membuat aliran komunisme, ya, produknya Karl Marx, ya, komunisme. Ya. Apakah produknya si Karl Marx ini benar atau salah? Ya. Salah. Kenapa salah? Dasarnya apa? Kalau benar, kenapa benar dasarnya apa? Atau contoh lain adalah demokrasi. Apakah demokrasi ini benar atau salah? Ini adalah produk sebuah pemikiran. Berarti apa? Berarti ada objek, ya, objek berpikir yang belum masuk, ya, radanya ilmuwan Barat. Ya. Itu apa? Yaitu berpikir tentang kebenaran yang abstrak tadi. Itu semua produk pemikiran, ya, semua produk pemikiran manusia tentang konsep, tentang ide, ya, tentang aliran, tentang perbuatan manusia. Nah, manusia kan berbuat ya mengikuti idenya. Ya. Di manusia itu berbuat mengikuti idenya. Kalau dia setuju tentang ide demokrasi, ya, maka dalam beramal dalam kehidupan seharinya dia akan mengamalkan idenya itu, akan mengamalkan demokrasi. Nah, jadi untuk menyatakan sesuatu itu benar ya, atau salah, ini kita perlukan berpikir level 3, ya, yaitu berpikir yang jernih, ya, berpikir yang mendasar. Nah, ini memang sedikit melelahkan ya, kita harus berpikir ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan pemikiran di tingkat 3 ini, ya, di level 3 ini? Ya. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa saya ini sudah berpikir di level mana? Apakah saya ini baru bisa berpikir di level 1 atau level 2? Atau bahkan kita bisa berpikir di level 3? Ya. Jadi kita akan coba lihat apakah kita ini sudah mampu untuk berpikir di level 3. Ya. Ya, kalau kita sudah mampu berpikir di level 3, insya Allah, ya, kita ini sudah lebih tadi ya tentang paham demokrasi. Apa yang ingin kita ketahui, ya, apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Itu sangat tergantung dengan pertanyaannya. Ya. Jika pertanyaannya demokrasi itu apa, ya, tentu
semua orang akan mudah menjawabnya. Ya. Mulai dari orang awam, ya, siapa sih yang nggak tahu tentang demokrasi? Sampai si George Bush pun tahu kan, ya, Amerika itu sebagai dikatakan negara yang paling demokratis. Ya. Maka dia akan menjawab bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Apakah jawaban itu benar atau salah? Ya. Jika ada dalilnya, yaitu sesuai dengan penggagas paham demokrasi, maka insya Allah pasti benar jawabannya. Bahwa demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Maka jawaban itu dapat dianggap benar. Nah, ini baru pemikiran tingkat 2, ya, tidak langsung. Nah, jadi kalau objeknya sama-sama demokrasi, ya, di perguruan tinggi juga dibahas semua mengenai demokrasi, mengenai kapitalisme. Nah, kenapa saya katakan ini baru level 2? Ya. Karena itu tadi tergantung pertanyaannya. Apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Ya. Ini pertanyaan level 2. Ya. Kalau jawaban demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat, ya, dari rakyat untuk rakyat, ini benar. Ini sesuai dengan dalil yang dibuat oleh siapa? Oleh Montesquieu, ya, Montesquieu dan J.J. Rousseau, ya. Montesquieu dan J.J. Rousseau. Nah, bagaimana jika pertanyaannya berbeda? Ya. Apakah paham demokrasi itu benar atau salah? Ya. Beda kan? Kalau tadi apa itu demokrasi? Ya. Demokrasi itu apa? Maka jawabannya tergantung pada yang mencetuskannya. Ya. Dicetuskan oleh Simon dari rakyat dan untuk rakyat. Tapi kalau pertanyaannya berbeda, apakah paham demokrasi itu benar atau salah? Ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai benar salahnya? Contoh lain apa? Nasionalisme. Kalau pertanyaannya nasionalisme apa? Nah, tentu kita bisa mengatakan bahwa nasionalisme adalah pengabdian atau pengorbanan yang tinggi, ya, pada bangsa, ya, pada tanah air. Nah, benar atau salah? Definisi nasionalis tadi ya tergantung dalilnya, ya, sesuai nggak dengan si penggagas nasionalisme tadi, ya. Si penggagas yang pertama kali, ya, menggagas nasionalisme tadi, benar atau salah? Apakah membunuh itu benar atau salah? Ya, membunuh itu adalah menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Nah, apakah perang itu benar atau salah? Ya. Perang itu kan didefinisikan sebagai kalau orang bertanya apakah perang itu? Ya, perang itu adalah semua kita sebutnya bertempurnya dua pasukan, ya, bertempurnya dua pasukan untuk memperebutkan suatu wilayah. Nah, tapi kalau pertanyaannya berbeda, ya, apakah Belanda pada saat dulu itu memerangi kita, ya, benar atau salah? Gitu. Atau pertanyaan lagi, apa itu terorisme? Ya, terorisme adalah suatu tindakan yang membuat rasa takut pada masyarakat. Nah, beda kalau pertanyaan, apakah terorisme itu benar atau salah? Ya. Kenapa orang Palestina yang berjuang mengusir orang Israel dikatakan teroris? Di atas dasar apa kita menyatakan sesuatu itu benar atau salah? Ya. Nah, contoh di bidang ekonomi misalkan, ya. Contohnya, apa itu bunga bank? Ya.
Bunga adalah tambahan atas pokok hutang. Bagaimana cara menghitung bunga majemuk, ya, bunga tunggal? Tentunya seorang mahasiswa dan profesor ekonomi insya Allah bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaannya, apakah bunga bank itu benar atau salah? Nah, seorang profesor ekonomi pun belum tentu bisa menjawabnya. Seperti misalkan leasing. Apa itu leasing? Leasing adalah sewa menyewa yang digabung dengan jual beli. Ya, itu leasing, sewa menyewa yang digabung dengan jual beli. Atau berakhir dengan jual beli, ya, berakhir dengan jual beli. Tapi kalau pertanyaannya, apakah leasing itu benar atau salah? Itu beda lagi. Atau misalkan asuransi itu apa? Semua orang mungkin bisa menjawab. Asuransi adalah suatu pertanggungan, pertanggungan dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung atas musibah yang terjadi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah asuransi itu benar atau salah? Itu lain. Atau misalkan gadai, apa itu gadai? Insya Allah semua orang akan bisa menjawab. Gadai adalah suatu upaya, suatu upaya untuk bisa memperoleh dana. Dengan cara apa? Dengan cara kita beri benda jaminan pada pemberi dana itu. Itu adalah definisi gadai. Tapi apakah gadai itu benar atau salah? Itu lain. Atau misalkan MLM. Apa itu MLM? Multi level marketing adalah suatu sistem, sistem pemasaran secara berjenjang. Sistem pemasaran secara berjenjang, yang menurut para ahli yang sistem ini yang sangat efektif. Tapi kalau pertanyaannya apakah MLM itu benar atau salah? Nah, jadi kita ini memang jarang dibiasakan mau berpikir di level 3 sampai mendalam. Bukan hanya sebatas definisi. Kalau definisi insya Allah kita sudah belajar dulu di SMA atau mungkin di perguruan tinggi. Tapi kita tidak pernah diajarkan sampai berpikir level 3. Berpikir kita mencari tahu apakah suatu aktivitas ini, suatu transaksi ini benar atau salah. Ya. Dan bagaimana menjawabnya? Kita akan mencoba bagaimana cara mencapai pemikiran di tingkat 3 ini. Kita akan ambil contoh seorang pencuri. Pencuri ini tertangkap. Kemudian dia diadili. Kemudian, pembuktian ini bisa dikategorikan benar atau salah, harus ada dalil. Dalilnya apa? Barang bukti, harus ada saksi-saksi. Nah, kemudian setelah pembuktian, nanti tadi ada hukuman 2 tahun penjara. Jadi proses kemudian vonis. Nah, kapan kita bisa berpikir tingkat 2? Tadi ketika kita bisa membuktikan dalam berupa dalil tadi, ada barang bukti dan saksi-saksi. Nah, ketika ada dalilnya, ada barang bukti dan saksi, nah ini baru pemikiran level 2. Nah, tapi kalau misalkan setelah diponis oleh hakim hukuman 2 tahun penjara, apakah hukuman ini benar atau salah?
Jadi pencuri ini dia karena sudah berpikir level 3, ya, maka dia bertanya kepada hakim, Pak Hakim, apakah hukuman 2 tahun penjara yang diberikan oleh engkau kepada saya, ya, pada misalkan Mr. X, ya, pada pencuri, apakah ini adalah benar atau salah? Jadi si pencuri ini berkata, Pak Hakim, saya belum bisa memutuskan, ya. Saya belum putuskan menerima atau menolak, tapi saya ingin bertanya dulu, ya, mengapa harus dihukum 2 tahun penjara? Gitu, ya. Nah, ini baru pemikiran tingkat 3. Ya. Ketika kita menanyakan lebih detail, apakah hukuman 2 tahun penjara ini benar atau salah? Gitu, ya. Mengapa harus dihukum 2 tahun penjara? Apakah hukuman 2 tahun penjara itu benar atau salah, Pak Hakim? Gitu, kan? Maka Pak Hakim akan menjawab bahwa hukuman 2 tahun penjara itu benar. Terus si pencuri itu bertanya lagi, jika benar Pak Hakim, dasarnya apa? Maka Hakim pun akan menjawab, dasarnya adalah dari KUHP, ya, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Hakim menjelaskan. Ya. Coba Anda lihat, baca, ya, pasal 216 ayat 1. Ya, bahwa setiap pencurian di atas 2 juta rupiah dikenakan minimal 2 tahun penjara. Ya. 2 tahun penjara atau lebih. Gitu. Kalau nggak percaya, kata Hakim, baca. Ya. Gimana? Setuju? Atau mau banding? Gitu, kan? Nah, nanya lagi si pencuri ini, mengapa harus mendasarkan pada KUHP, Pak Hakim? Ya. Apakah mendasarkan pada KUHP itu benar atau salah, ya, Pak Hakim? Gitu. Nah, maka Hakim pun pintar, ya, mendasarkan pada KUHP itu benar, ya, kata Hakim. Ya. Kalau benar, Pak Hakim, dasarnya apa? Ya. Maka Hakim pun akan menjawab, ya, dasarnya adalah Undang-Undang Peradilan. Undang-Undang Peradilan pasal 32, ya, ayat 1, ya, yaitu setiap ada proses hukum, ya, setiap ada proses hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus diputuskan dengan kitab hukum pidana, ya, yang berlaku. Nah, itu isinya adalah Undang-Undang Peradilan. Ya, gimana? Ya, sudah puas? Nah, pencuri, gitu kan, kata Hakim nanya. Gimana, terima atau tidak, ya? Nah, nanya lagi si pencuri ini, mengapa harus mendasarkan pada undang-undang peradilan? Ya, kan dia sudah berpikir mendalam, dia akan mencari sampai mendasar. Gitu. Nah, apakah mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar atau salah, Pak Hakim? Ya, Pak Hakim pun pintar, ya, bahwa mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar. Ya. Nah, kalau benar, apa dasarnya, Pak Hakim? Ya. Jadi Hakim pun karena dia pintar, ya, maka dia menjawab bahwa undang-undang peradilan itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 16 ayat 1. Ya. Bahwa setiap undang-undang yang dibuat di NKRI, ya, harus diputuskan oleh Presiden dan Wakil Rakyat. Nah, undang-undang itu dibuat, ya, oleh Presiden dan Wakil Rakyat. Dan Anda sudah memilih Wakil Rakyat, Anda harus ikut keputusan Presiden dan Wakil Rakyat. Gitu. Itu tidak, ya. Ya. Nah, nanya lagi, gitu kan. Kenapa dasarnya, mengapa harus mendasarkan pada Undang-Undang 45, Pak Hakim? Ya. Apakah mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 itu benar atau salah, Pak Hakim? Hakim jawab lagi, ya, mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 itu benar. Ya. Kalau benar, Pak Hakim, dasarnya apa? Ya.
Nah, dasarnya adalah Pancasila. Ya. Pancasila ini sudah dasarnya, ya, disumber dari segala sumber hukum. Mau bantah lagi, gitu ya. Nanya lagi ternyata si pencuri ini. Ya. Kenapa Pak Hakim harus mendasarkan pada Pancasila? Ya. Apakah benar mendasarkan pada Pancasila itu? Ya. Benar atau salah Pak Hakim? Ya. Pak Hakim juga nggak mau kalah. Mendasarkan pada Pancasila itu benar. Ya. Kalau benar dasarnya apa Pak Hakim? Jadi memang apa? Karena si pencuri ini sudah level berpikirnya ya, level 3 ya, maka dia akan terus bertanya sampai ke dasarnya. Ya. Nah, jadi Pak Hakim itu agak jengkel juga. Pancasila sudah di dasar. Kok ditanyakan dasar lagi? Anda itu waras atau enggak? Gitu ya. Pak Hakim ini agak sedikit naik naik darah gitu kan. Pancasila itu dasarnya adalah dari founding fathers, ya, pendiri negara, ya, yang sudah bersepakat dulu itu ya, bahwa dasar-dasar hukum negara di Indonesia itu ada 5 sila. Ya. Ya. Ini sudah hasil dari buah pikir para pendiri bangsa. Ya. Ya. Hasilnya sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Itu ada 5 sila. Ya. Jadi dasarnya dari kesepakatan para pendiri bangsa, ya, para founding fathers. Ya. Nah, kemudian nanya lagi si pencuri ini, mengapa Pak Hakim harus mendasarkan pada pendiri negara? Dia tanya lagi terus. Apakah mendasarkan pada pendiri negara itu benar atau salah Pak Hakim? Dia tanya kenapa harus tunduk pada pendiri negara? Dasarnya apa gitu? Ya, maka Pak Hakim belum menjawab ya bahwa mendasarkan pada pendiri negara itu adalah benar ya. Dasarnya apa ya? Dasarnya adalah dari nilai luhur bangsa Indonesia. Ini ada nilai yang paling agung kata Pak Hakim, nilai yang paling tinggi. Ya, Pak Hakim jelaskan. Nilai yang mulia ya, yang digali dari seluruh Nusantara. Ya. Dan hasilnya itu 5 sila Pancasila. Ya. Nggak puas juga si pencuri ini. Ya. Mengapa harus mendasarkan pada nilai luhur bangsa Pak Hakim? Apakah benar Pak Hakim berdasarkan pada nilai luhur bangsa ini? Benar atau salah Pak Hakim? Pak Hakim juga semakin marah gitu kan. Benar, berdasarkan pada nilai luhur bangsa itu adalah benar. Dasarnya apa Pak Hakim? Ya. Dasarnya dari nenek moyang bangsa Indonesia gitu. Pak Hakim menjelaskan dari nenek moyang. Kenal nggak nenek moyang? Hakim nanya. Ya, kita harus mewariskan nilai luhur bangsa Indonesia ya, dari nenek moyang. Gitu. Ya. Tanya lagi si pencuri, kenapa harus berdasarkan pada nenek moyang? Ya. Benar atau salah Pak Hakim berdasarkan pada nenek moyang? Ya. Benar kata Pak Hakim, berdasarkan pada nenek moyang itu adalah benar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dari nenek moyang lagi. Gitu. Pak Hakim udah nggak bisa jawab lagi. Dari nenek moyang lagi. Gitu. Ya. Terus nenek moyang lagi dari mana? Ya. Dari nenek moyangnya lagi. Nanya lagi terus. Nenek moyang lagi dari mana? Ya. Ya, itu akhirnya apa? Akan berhenti sampai pada pertanyaannya apa? Ya. Akan berhenti sampai pertanyaan apa? Ya. Akhirnya dari mana asal muasal manusia? Ya, kan? Karena udah nggak bisa ditanya lagi kan? Udah paling mendasar. Jadi dari mana asal? Jadi pertanyaan itu akan berhenti sampai dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan. Ya, inilah yang kita sebut dengan berpikir mendasar. Ya, dari mana asal muasal
manusia, alam, dan kehidupan ini. Inilah yang kita sebut dengan berpikir mendasar ya. Jadi kesimpulannya, vonis 2 tahun penjara itu benar atau salah? Nah, cara menjawabnya adalah jawab dulu ya. Dari mana asal muasal manusia? Dari mana alam semesta kehidupan ini? Nah, dari jawaban itu akan dibangun sebuah pemikiran di atasnya sampai ketemu bahwa vonis 2 tahun penjara benar atau salah. Ya. Nah, manusia, alam, dan kehidupan ini berasal dari mana? Jawab dulu. Ya. Nanti kemudian apakah Tuhan itu nanti ada atau tidak? Ya. Kalau sudah ada, ya nanti akan menimbulkan pemikiran di atasnya. Kalau Tuhan ada, manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua, apa namanya? Pertanyaan kedua, apa atasnya? Apa tujuan Tuhan itu menciptakan manusia? Tujuan menciptakan manusia di atas muka bumi itu apa? Manusia diciptakan Tuhan di muka ini harus tunduk, ya, harus patuh pada aturan Allah. Ya. Atau apakah manusia itu bisa bebas membuat aturan sendiri? Jadi kita akan terus bertanya ya. Apakah manusia diciptakan oleh Allah ini di muka bumi ini harus tunduk pada aturan Allah atau manusia bebas membuat aturan sendiri? Ya. Nanti kan tergantung jawabannya. Harus tunduk pada aturan Allah. Tarik ke atas lagi. Apakah aturan Allah terhadap orang yang mencuri? Ya, pada kasus tadi. Ya. Ternyata jawabannya apa? Potong tangan. Oh, itu lebih berat ya. Tadi kan hakim memutuskan 2 tahun penjara, ternyata aturan Allah, orang yang mencuri itu harus potong tangan. Nah, jadi kesimpulannya ya, kita bisa nyatakan dengan tegas ya, vonis 2 tahun penjara itu pasti salah. Ini yang disebut dengan berpikir level 3. Nah, dalam kitab Nizamul Islam disebut dengan kiadah fikriyah, kepemimpinan berpikir ya. Kiadah fikriyah ya. Atau kita sebut dengan kepemimpinan berpikir. Ya, kita ambil contoh yang lain misalkan. Apakah demokrasi itu benar atau salah? Ya, jawab dulu yang tadi ya. Manusia, alam, ya, dan kehidupan ini berasal dari mana? Tuhan ada atau tidak? Ya. Kemudian tarik ke atas lagi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Manusia hidup di dunia harus tunduk pada aturan Allah. Atau memang dia boleh buat aturan sendiri. Gitu. Kalau jawabannya tunduk pada aturan Allah, maka demokrasi benar atau salah? Ya. Pasti salah. Ya. Bukan relatif lagi jawabannya. Nah, kalau Anda belum bisa menjawab ya benar atau salah, berarti memang belum sampai pada berpikir level 3. Ya. Jadi kalau kita nanti berdiskusi ya sama siapa saja, itu jangan diladeni gitu kan. Ya. Ya. Sampai kita pakai metode yang tadi. Kita tarik ke pemikiran yang mendasar. Jadi jawab dulu ya mengenai asal muasal manusia, alam, dan kehidupan ini berasal dari mana? Baik, nanti kita akan bahas lagi secara lebih mendalam ya dari mana asal muasal manusia, alam, kehidupan ini ya. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan materi kelima ya, level berpikir ketiga. Ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan, saya kembalikan kepada Pak Masturi. Silakan.
Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Gunawan yang telah kemudian memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya buat kita semua dan mudah-mudahan juga menambah maklumat ya tentunya buat kita semua. Luar biasa ini materinya. Ini tadi ada dua pertanyaan yang kemudian sudah masuk di kolom chat Pak Haji Gunawan. Ini mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya. Pertanyaan mungkin dari pertama dari Pak Ridwan Yanuar ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Pemikiran tingkat berapa dengan adanya virus corona ini? Karena saya pikir percaya tapi ragu dengan virus ini. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, kira-kira ini virus corona ini pemikiran tingkat berapa untuk kemudian kita bisa memahami virus corona ini? Ya, tadi sudah kita jelaskan ya bahwa corona ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat selangsung dengan panca indera. Tentunya kita memerlukan sebuah peralatan, sebuah science, ya, sebuah teknologi untuk ingin melihat suatu fakta yang tidak bisa kita langsung gunakan dengan indera kita. Ya. Jadi dia termasuk ke dalam kategori pemikiran level kedua. Ya. Karena apa? Karena indera kita tidak bisa melihat secara langsung. Gitu. Ya, kita butuhkan sains di sini. Ya, kita butuhkan alat-alat untuk melihat objek yang tidak bisa kita lihat secara langsung oleh panca indera kita. Ya. Apakah virus corona ini bermutasi segala macam, itu tidak bisa kita gunakan panca indera kita. Sehingga kita perlu menggunakan sains dan teknologi ya, alat-alat untuk mendeteksi mengenai corona. Ya, jadi dia masuk ke teori berpikir level 2, Pak Mas Turi. Baik, seperti itu ya Pak Yanuar. Insya Allah mungkin seperti apa teori berpikir tingkat 2. Nanti insya Allah kita kirimkan slide-nya ya. Insya Allah materinya kita akan kirimkan. Tapi terus tetap ikuti kajian-kajian pada kesempatan malam kali ini. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Kusuma Gunawan. Ini mungkin agak sedikit bukan produk Iskariman nih Pak Haji nih pertanyaan. Tapi mungkin ada pertanyaan umum seperti ini. Kemarin saya menawarkan produk yang ada di Al-Azhar Memorial. Ada konsumen menanyakan bahwa dia yang saya tawarkan tidak percaya dengan produk yang saya tawarkan dengan alasan tidak percaya dengan unsur agama, alasan unsur agama. Saya harus menjawab apa nih kira-kira, mohon pencerahannya dan jawabannya yang harus saya sampaikan kepada dia. Terima kasih Pak Ustadz. Konsumen tidak percaya pada agama maksudnya gitu. Produk yang kemudian dibungkus dengan agama seperti itu Ustadz. Misalkan produk syariah seperti perumahan syariah, dia tidak percaya dengan perumahan syariah atau seperti apa gitu. Itu bagaimana kemudian kita meyakinkan konsumennya? Ya, jadi gini, produk syariah itu memang berbeda dengan produk-produk yang konvensional ya. Nah, disinilah kita perlu sebuah edukasi kepada calon konsumen kita. Ya. Kalau produk yang syariah ya dibanding dengan konvensional itu memang yang syariah ini lebih unik ya. Dia punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang konvensional. Ya. Misalkan properti syariah, ya. Rumah syariah itu lebih mahal gitu ya. Ya kalau kita langsung mengeluarkan price list, mereka mungkin akan kaget, mengklaim syariah tapi lebih mahal gitu. Nah, tentunya kita perlu edukasi ya. Kita perlu strategi berjualan ya. Bagaimana agar konsumen itu paham mengenai produk yang kita pasarkan ya. Kita harus jelaskan dulu apakah apa produk syariah itu. Perumahan syariah, bulannya produk syariah dibanding yang produk konvensional. Nah, sampai mereka paham, insya Allah. Ya, ketika misalkan kita sodorkan ya, ibaratnya contoh ekstrim ya, ada daging ayam ya atau daging sapi harga per kilonya 100.000 per kilo ya. Kemudian di sisi lain ada juga daging babi misalkan ya harga 50.000 per kilo ya. Nah, kita jelaskan ya keunggulan produk syariah itu apa ya. Misalkan perumahan syariah tanpa bank ya, tanpa sita ya.
tanpa denda, tanpa akad batil ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membeli produk-produk syariah ya, Bapak Ibu sekalian akan lebih tentram. Kenapa? Karena tidak menggunakan bank alias tidak menggunakan riba. Ya, kita paham bahwa riba itu udah dosa yang besar gitu. Nah, itu perlu edukasi, ya, perlu penjelasan kepada calon konsumen kita. Kita nggak ribet Pak, nggak ada BI checking. Ya. Jadi semua orang bisa membeli, semua orang berhak untuk membeli produk-produk syariah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan BI checking, ya, tentunya akan lebih mudah dibanding dengan produk-produk konvensional. Nah, kemudian kita juga tidak menggunakan akad-akad yang batil. Ya. Kita nggak ketika konsumen itu tidak bisa mengangsur ya karena ada satu hal yang lain ya, itu bisa kita dengan musyawarah. Tidak seperti di konvensional ketika gagal bayar maka dia akan disita dan sebagainya. Nah, jadi edukasi ini yang paling penting ya. Jadi edukasi ini adalah hal yang utama ketika kita menjual produk-produk syariah atau properti syariah. Ya, kalau kita nggak bisa edukasi ya sehingga konsumen nggak paham ya tentunya dia tidak akan membeli produk kita. Jadi bagaimana kita mengedukasi konsumen. Oleh karena itu ya kita niatkan sebelum kita menjual itu bahwa kita ingin mengedukasi. Ya. Dibeli atau tidak dibeli, insya Allah ya kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita sudah menginformasikan sesuatu yang baik kepada calon konsumen kita. Insya Allah ketika dia beli, alhamdulillah. Tidak membeli pun, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Jadi yang paling penting adalah, Bapak Ibu sekalian adalah edukasi, ya, pemahaman kepada calon konsumen kita. Ya. Ini yang paling penting. Insya Allah ketika mereka paham, ya, ketika mereka sudah teredukasi, maka mereka akan membeli produk kita. Ya. Jadi kalau kita belum paham mengenai produknya, ya, sehingga kita menjelaskan kepada calon konsumen asal-asalan sehingga dia nggak percaya ya agak berat ya mereka harus mempercayai produk kita karena kita pun belum bisa meyakinkan konsumen kita mengenai produk-produk kita. Jadi yang paling penting adalah edukasi. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang marketer yang bisa mengedukasi? Ya kita harus belajar. Kita harus tahu apa perbedaan konvensional dengan syariah. Di mana keunggulannya. Nah, kenapa dikatakan bahwa kita lebih unggul? Ya, kan kita ada 7T itu, ya, tanpa riba, tanpa bank, tanpa asuransi. Nah, itu jelaskan. Ini kan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada konsumen. Tidak hanya mudah, insya Allah konsumen pun ya akan memiliki properti ya dengan cara yang halal. Gitu. Jadi sangat penting sekali edukasi ya, sebelum kita memberikan mereka sebuah price list. Ya. Price list nomor sekian, tapi yang paling penting adalah edukasi. Ya. Gitu Pak Mas Turi. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Haji Gunawan yang kemudian memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Begitu ya Pak Kusuma, dan alhamdulillah kita beli edukasi dan keunggulan dalam produk. Mantap Pak jawabannya, alhamdulillah. Baik, tentunya tadi ya, untuk kemudian kita bisa mengedukasi konsumen kita, calon konsumen kita harus paham juga keunggulan dan apa itu syariat Islam yang ada di produk ini Iskariman itu tersendiri ya tentunya ya. Tadi yang disampaikan tentang 7T. 7T itu apa? Nanti insya Allah kita akan sampaikan kembali ya. Tanpa ban, tadi ada disinggung tanpa riba dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tidak paham tentang itu, ya susah kemudian kita mengedukasi kepada calon konsumen kita. Poinnya juga kemudian buat Bapak Ibu sekalian ya, yang tergabung kemudian menjadi mitra Iskariman atau mitra properti syariah ini, ada dua hal. Pertama, ketika kita komunikasi dengan konsumen, kemudian kita edukasi konsumen tentang produk Islam bagaimana, syariat itu seperti apa, itu minimal kalau misalkan calon konsumen itu tidak jadi closing ya, kalau kita tidak jadi closing, tidak jadi beli, itu kita sudah mendapatkan hal yang pertama, yaitu pahala gitu ya. Pahala kemudian kita menyebarkan kepada calon konsumen bahwa hal-hal yang sesuai dengan Islam itu sendiri seperti apa. Kalau seandainya dia membeli, akhirnya kita closing, menjadi dua nih. Pahala dapat insya Allah ya, fee-nya juga dapat insya Allah gitu ya. Bonusnya juga dapat, maka luar biasa sekali kalau seandainya kita tergabung ya menjadi mitra, khususnya properti syariah di Iskariman Properti Syariah. Jadi ada dua hal yang menjadi manfaat atau keunggulan buat kita semua insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi
semangat kita ya untuk kemudian tetap berada di jalan Islam itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tunggu terlebih dahulu ya. Sambil mungkin saya putar sebelum nanti closing statement Pak Haji Gunawan, ini masih ada waktu kurang lebih 14 menit lagi. Saya ingin menunjukkan atau memutar video yang terkait bagaimana kemudian alur ini marketing, dan kembali kelas-kelas marketing syariah ya. Biar apa? Biar tentunya biar Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu ya, mendapatkan bukan hanya jualan tetapi juga mendapatkan ilmu bagaimana kemudian kita bisa membranding diri kita, bagaimana kemudian kita bisa maksimal dalam penjualan itu sendiri insya Allah ke depan seperti itu. Saya masih mencari videonya ini. Ada yang mungkin ditanyakan sebelum ditutup? Atau closing statement dulu kalau yang mungkin tidak ada yang ditanyakan. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa menyelesaikan materi kelima kita ya. Teori berpikir level 3 ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah SWT ya, karena Islam adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna ya. Dan keislaman kita ya, bukan hanya sebatas keislaman dari warisan ya, tapi bagaimana kita harus berpikir ya, bagaimana kita mau berpikir ya, berpikir tentang segala sesuatu, tentang alam semesta ya, tentang penciptaan yang Allah telah menciptakan segala manusia, alam semesta dan apa yang ada di sekitar kita. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Sehingga setelah kita belajar mengenai teori berpikir level 1, level 2, dan terakhir ada level 3, kita akan paham. Ya. Selama ini kita baru menyadari ya, ternyata riba ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Ya, mungkin kalau kita sudah jelas ya, paham apa namanya leasing, apa namanya riba, apa namanya asuransi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ya, leasing, apakah asuransi, ya, apakah apa namanya gadai itu benar atau tidak? Nah, kita harus lebih mendalam seperti itu. Kenapa itu tidak benar? Ya. Kenapa dalam agama Islam tidak diperkenankan transaksi seperti itu? Atau misalkan paham nasionalisme, paham demokrasi, ya, apakah benar atau tidak? Nah, jadi nggak boleh kita ini hanya sekedar ikut-ikutan ya, ikut orang lain kebanyakan juga mengikuti seperti itu. Orang lain juga banyak kok yang melakukan asuransi, ya, melakukan transaksi leasing dan lain sebagainya. Tapi sampai kita bisa berpikir ke level 3, apakah hal itu semua benar atau tidak? Ya, tentunya dasarnya adalah kembali kepada Allah SWT. Ya, Islam mengajarkan ya, mengenai hukum-hukumnya, hukum muamalah. Ya. Insya Allah kita juga akan belajar ya, lebih mendalam mengenai asuransi, pandangan Islam tentang asuransi, tentang ketenagakerjaan. Insya Allah hari Kamis besok ya, kalau kita nggak ada halangan, ya, kita akan membahas bagaimana hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Ya, insya Allah ini kajian yang cukup menarik ya, yang akan membuat kita mendapatkan sakopah keislaman yang lebih luas. Mungkin itu Pak Masturi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakallah kepada Pak Haji Gunawan yang kemudian malam kali ini memberikan materinya pada kita semua. Jadi sedikit informasi ya, ini informasi penting juga, mungkin belum di-share juga di grup ya, karena ini informasi khusus bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Jadi sudah mendapatkan informasi awal ini. Jadi insya Allah Kamis malam kita akan ada kajian fikih muamalah bersama Pak Haji Gunawan juga tentang hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Nah, bagaimana kemudian tentang upah dalam Islam itu, apakah kemudian mengikuti UMR atau bagaimana nih? Nah, itu juga gitu ya. Insya Allah nanti kita akan dibahas pada kesempatan Kamis malam. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja, apakah kemudian upah saya sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum nih? Atau Bapak Ibu yang punya karyawan nih, kira-kira gimana sih kalau seandainya nanti hukum upah dalam Islam itu seperti apa? Apakah
berapa banyak pembagiannya gitu ya. Insya Allah nanti Kamis malam kita akan bertemu kembali dan insya Allah kita akan sampaikan nanti pengumumannya di grup gitu ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan yang kemudian telah memberikan materi pada kesempatan malam kali ini. Dan pekan depan, alhamdulillah insya Allah kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan ya. Insya Allah nanti kita kajiannya setiap Senin malam, mungkin dipindah ya Pak Haji Gunawannya, setiap habis asar mungkin ya. Insya Allah. Jadi menjelang berbuka kita kajian terlebih dahulu, karena kalau malam tentu kita semua melaksanakan ibadah tarawih ya, ibadah sunnah tarawih. Insya Allah pekan depan kita udah masuk ke bulan Ramadan dan kajiannya insya Allah habis asar ya, sebelum menjelang berbuka puasa. Insya Allah nanti kita akan sampaikan juga pengumumannya di grup. Oleh karena itu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan yang belum absen silakan di absen, sedang kami rekap absennya. Dan ini sedikit ada video ya tentang mungkin alur training marketing di Iskariman Property Syariah. Bagaimana kemudian nanti Bapak Ibu mendapatkan ilmu-ilmu tentang marketing, bisa silahkan nanti tonton terlebih dahulu videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat bergabung menjadi marketing freelance di Iskariman Academy. Pada kesempatan kali ini saya akan Iskariman Academy. Di Iskariman Academy ini teman-teman akan mengikuti program pembelajaran selama 2-3 bulan ke depan, di mana langsung oleh para expert marketing properti. Media pembelajaran yang digunakan selama proses kemudian video YouTube dan bisa juga dengan Zoom selama mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh pemateri. Adapun program pembelajaran di Iskariman Academy ini dibagi menjadi 4 kelas. Program pembelajaran di Iskariman Academy ini dibagi menjadi 4 tingkatan kelas yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama adalah kelas umum, yang kedua adalah kelas dasar, yang ketiga adalah kelas menengah, yang keempat adalah kelas expert. Setiap kelasnya itu nanti akan diberikan pembelajaran yang berbeda-beda, di mana teman-teman bisa mengikuti kelas selanjutnya setelah teman-teman mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh para pemateri. Di kelas umum ini, teman-teman akan diajarkan 5 hal. Yang pertama, teman-teman dikenalkan mengenai company profile perusahaan Iskariman. Yang kedua, teman-teman akan diajarkan terkait product knowledge. Yang ketiga, teman-teman akan dijelaskan mengenai sistem kerja di marketing freelance Iskariman Academy ini. Yang keempat, teman-teman nanti akan diajarkan cara berjualan secara sederhana. Dan yang terakhir, teman-teman nanti akan kami berikan fasilitas berupa konten untuk jualan. Tentu saja konten untuk jualan tersebut digunakan teman-teman untuk alat perang. Setelah mengikuti kelas umum, teman-teman nanti akan kami siapkan konten untuk jualan. Konten tersebut berupa foto, video, poster, copywriting, caption, dan lain-lain. Sehingga teman-teman semua tidak perlu pusing lagi untuk membuat konten promosi, dan teman-teman cukup share saja konten promosi yang sudah kami siapkan. Kemudian setelah teman-teman mengikuti kelas umum, teman-teman akan mengikuti kelas dasar, di mana di kelas dasar ini teman-teman semua akan diajarkan cara berjualan dasar ya, atau basic selling. Adapun materi yang akan teman-teman pelajari di kelas dasar yaitu yang pertama mengenai mindset sebagai marketing properti. Yang kedua, teman-teman akan mempelajari basic property. Yang ketiga, teman-teman akan mempelajari WhatsApp marketing, kemudian cara follow up, dan terakhir teman-teman akan mempelajari teknik closing. Setelah teman-teman mengikuti kelas dasar, maka teman-teman nanti akan kita undang untuk mengikuti sesi workshop, yaitu pertemuan secara offline membahas strategi closing. Ya, jadi teman-teman nanti kita ajarkan bagaimana step by stepnya teman-teman bisa mendapatkan penjualan. Setelah sesi kelas dasar selesai, maka teman-teman akan mengikuti kelas menengah. Di kelas menengah ini, teman-teman akan kita ajarkan bagaimana cara mendapatkan database secara organik melalui digital marketing. Ya, contohnya via Facebook, ya. Kemudian kita cara dapatkan data via Instagram, kemudian cara mendapatkan data via TikTok, kemudian juga kita ajarkan cara mendapatkan data via marketplace property. Setelah sesi kelas menengah beres, maka teman-teman semua akan kita berikan landing page gratis, ya, di mana landing page ini bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan iklan atau misalkan teman-teman lakukan promosi secara lebih profesional. Oke, nah yang terakhir adalah kelas expert. Nah, kelas expert ini khusus teman-teman yang sudah mengikuti kelas
3 kelas sebelumnya ya dan sudah mengerjakan semua tugas di kelas sebelumnya, maka teman-teman akan diikutkan di kelas expert ini ya. Kelas expert ini teman-teman akan kita ajarkan untuk mengoptimalkan iklan secara pribadi ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan database yang hot dan meminimalisir boncos atau rugi dalam beriklan. Di kelas expert ini, teman-teman nanti kita ajarkan mengenai cara beriklan via Facebook Ads, kemudian cara beriklan via Instagram Ads, via Google Ads, ya, dan juga nanti teman-teman akan kita ajarkan mengenai pengelolaan website. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait sistem pembelajaran di Iskariman Academy. Jangan hanya mengikuti trainingnya saja, jangan hanya menonton videonya saja. Yang terpenting adalah teman-teman praktek. Karena teman-teman ingat ya, belajar saja itu nggak akan mendapatkan profit, tapi action yang sungguh-sungguh itu akan mendapatkan profit yang menguntungkan buat teman-teman semua. Yuk ikuti kelas di Iskariman Academy, dapatkan ilmunya, raih profitnya. Iskariman Academy, berkah ilmunya, melimpah rezekinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah ke depan kita akan ada kelas-kelas training marketing itu sendiri, ada kelas tadi dasar, menengah, expert gitu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang hadir, yang selalu mengikuti kelas-kelas training marketing itu sendiri, itu kita ada absennya. Jadi nanti nggak sembarangan orang yang kemudian bisa lanjut kelas expert yang secara personal gitu ya, belajar secara personal. Termasuk ya dalam kajian ini pun kita kenapa ada absennya, kita akan memilih nih siapa nih Bapak Ibu yang kemudian sering hadir kajian, siapa yang kemudian antusias dalam ikuti training-training, kita akan undang ke kantor kami gitu ya. Kita akan belajar langsung secara otodidak ya, secara face to face dengan trainer kita ya, insya Allah nanti itu free ya, tentu free buat Bapak Ibu sekalian insya Allah. Ini yang jadi salah satu kelebihan yang kemudian juga kita adakan absen. Ya. Baik, gitu Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa insya Allah Kamis malam kita berjumpa kembali dalam kajian fikih muamalah tentang hukum ketenaga kerjaan. Baik, seperti itu ya, terima kasih, kita tutup dan kita akhiri kegiatan kajian pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, mudah-mudahan mendapatkan pahala buat Bapak Ibu sekalian. Akhir kalam kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, Bapak Kusuma yang telah bertanya, Pak Ridwan tadi ya, telah bertanya, Pak Fitro, alhamdulillah hadir juga. Terima kasih semuanya yang sudah absen, kami ucapkan terima kasih. Yang belum absen silakan absen. Yang mau langsung keluar juga boleh gitu ya.